Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Perlu juga yang kita sanggah tentang permasalahan hadis Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya hadis Isra Mi'raj itu tidak menunjukkan Allah di atas langit. Silakan simak videonya. Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj, gimana Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, tidak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini nggak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Baik. Beliau katakan adalah di dalam hadis Isra dan Mi'raj tidak ada yang menunjukkan itu tempat Allah. Itu hanyalah sebagai tempat mukalamah. Cuf, itu hanya sebagai tempat mukalamah. Tempat pembicaraan Allah dengan makhluk. Jadi Nabi itu di atas langit itu tempatnya membicara, bukan berarti Allah itu di atas langit. Baik. Mungkin walaupun beliau yang sering membacakan hadis Isra Mi'raj, katanya sampai tiap tahun kami yang lebih sering baca hadis Isra dan kami lebih paham dan sebagainya. Mungkin beliau silap, atau mungkin beliau lupa, atau ya nggak tahu lah kenapa. Jelas-jelas di situ disebutkan letaknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas di situ disebutkan letaknya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Muhammad SAW itu turun. Nabi SAW itu turun ke bawah. Jumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada engkau dan untuk umatmu, wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khamsina sholat 50 waktu satu hari satu malam. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutiku ala dhalik, umatmu enggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Irji' ila rabbik, pulanglah kembali kepada Rabbmu. Cuf, Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu, ke atas lagi. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Ya di atas. Berbeda kecuali kalau Nabi Musa mengatakan irji' ila makani mukalamatika ma'a rabbik, pulanglah engkau ke tempat engkau itu berbicara dengan Rabbmu. Betul. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya hadis Isra dan Mi'raj itu tempat apa, menunjukkan tempat pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kan di situ disebutkan apa? Irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Di atas, atas langit, yang paling atas. Maka Nabi Musa menyarankan irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Apa makna irji' ila rabbika? Bukan maknanya kembalilah kepada Allah yang ada di atas langit tujuh, bukan. Makna hadis ini irji' ila rabbika, kembalilah ke tempat di mana engkau menerima wahyu, bermunajat kepada Allah. Kembalilah ke tempat itu untuk bermunajat, memohon agar kewajiban salat yang 50 kali sehari semalam itu diringankan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik dan di sana beliau bermunajat, bermunajat berdoa kepada Allah agar diringankan, dan itu terjadi berulang kali hingga akhirnya kewajiban salat menjadi 5 kali sehari semalam, tapi di ajri khamsin, dengan pahala 50 kali salat. Nah, ini juga bukan karangan-karangan dari kita. Ya, ini disebutkan oleh seorang ulama Islam, ulama besar,
Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini ulama besar, imam besar yang umur beliau singkat tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karangan ini dikaji oleh hampir seluruh kaum muslimin di dunia Islam. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Azkar, pengarang kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab, dan kitab-kitab lainnya. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, saat Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis Al-Mi'raj yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, disebutkan perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya bagian tentang itu. Nabi bersabda, "Fa auhallahu ilayya ma auha, fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam." Seperti tadi kita jelaskan secara singkat. Faqala, maka Musa berkata, "Ma farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang Tuhan mewajibkan terhadap umatmu? Qultu 50 salatan. Nabi menjawab 50 kali salat. Qala, Nabi Musa berkata, "Irji' ila rabbika. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum." Apa kata Imam Nawawi saat menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'tu ila rabbi. Apa kata beliau? Ma'nahu raja'tu ila al-mawdi' alladhi najaituhu minhu awwala. Artinya, aku kembali ke tempat di mana aku bermunajat kepada Allah pertama kali sebelumnya saat aku menerima wahyu. Fanajaituhu fihi thaniyan. Maka aku bermunajat kembali, berdoa kepada Allah, minta diringankan kewajiban salat dari 50 kali itu, ya, atas saran Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi ila rabbi itu bukan ke tempat Tuhanku, Ustaz ya? Bukan. Berarti ila rabbi ay ila al-mawdi' alladhi najaituhu minhu awwalan. Ya. Jadi ke tempat di mana aku bermunajat kepada Allah di situ di saat pertama kali. Betul. Jadi maudi'nya itu kepada Rasulullah, Kepada Rasulullah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ke arah atas. Makanya Nabi ke arah atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Allah berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan, maka Nabi turun ketemu Musa. Musa bilang, "Balik lagi ke atas." Kembali ke atas lagi ya. Kalau Allah tidak ada, ngapain Nabi kembali ke atas? Berarti Nabi enggak tahu loh, enggak ngerti. Lebih ngerti antum mengatakan Allah tidak atas. Ngapain Nabi ke atas? Kalau Allah tidak di atas, ngapain Musa berkata kembali ke Rabbmu? Enggak, makanya yang tidak ngerti siapa? Musa, Nabi, atau antum yang tidak ngerti? Saya ulangi, Musa mengatakan kepada Nabi, kembalilah ke Rabbmu. Nabi Musa kemana? Ke atas. Nabi Muhammad kemana? Ke atas sallallahu alaihi wasallam. Dia ngerti perkataan Musa kembali ke Rabbmu itu berarti ke atas. Berarti Nabi ketemu Rabbnya ke atas. Kemudian ada orang mengatakan, enggak, Nabi tidak ketemu Allah. Terus kemana kalau begitu? Nah, ini Ustadz ini GOBLOK katanya. Saya kaget. Doktor apaan ini ya? Dalil Allah itu bertempat di atas itu mi'raj. Teksnya wal mi'raju haqqun. Ya, justru yang GOBLOK bukan saya. Kata orang Madura, Bang, sampeyan. Ya. Kenapa? Yang meriwayatkan hadis itu Imam Bukhari. Yang paling bagus mensyarah Imam Bukhari itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, Nabi Muhammad naik ke atas bolak-balik sampai berapa kali, bukan berarti Allah itu bertempat di sana. Di sana itu tempat munajat, bukan tempat Allah. Siapa yang ngomong? Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Ibnu Hajar Al-Asqalani.